Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi, waridaka mathlubi, atini mahabbataka wa marifatak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Halo sahabat peternak kreatif di seluruh Nusantara. Coba perhatikan anak ayam yang sedang saya pegang ini. Lihat bagian temboloknya. Luar biasa bulat, padat, dan gendut banget kan? Padahal ini bukan hasil dari pakan pabrikan murni yang mahal harganya. Ini adalah hasil dari racikan pakan super hemat yang hanya menggunakan dua bahan sederhana saja. Banyak dari kita yang sering pusing karena harga pur atau konsentrat anak ayam semakin hari semakin melambung tinggi. Kalau kita terus-menerus memberikan pur murni 100% sampai ayam besar, bisa-bisa keuntungan kita habis dimakan biaya pakan. Tapi tenang, di video kali ini saya akan membongkar rahasia dapur kandang saya. Saya akan tunjukkan bagaimana meracik pakan anak ayam Bangkok dan ayam kampung. Usia starter hanya menggunakan pur 20%. Dicampur dedak 80%. Simak terus video ini sampai selesai. Oke, sekarang kita bahas dulu. Kenapa kita memakai formula? Perbandingan 20% pur dan 80% dedak. Mungkin ada di antara sahabat semua yang bertanya, apakah gizi ayam akan tercukupi jika purnya sesedikit itu? Jawabannya adalah sangat tercukupi jika diberikan dengan cara yang benar. Pur atau konsentrat komersial memang dirancang khusus dengan kandungan protein yang sangat tinggi. Biasanya berkisar antara 20-22%. Namun, bagi anak ayam Bangkok dan ayam kampung, memberikan protein terlalu tinggi tanpa diimbangi serat kasar yang cukup terkadang justru membuat pencernaan mereka bekerja terlalu berat. Dengan menambahkan dedak halus sebanyak 80%, kita tidak hanya menghemat pengeluaran hingga 80%, tetapi kita juga menambahkan serat kasar, lemak, dan vitamin B kompleks yang melimpah dari bekatul untuk ayam kita. Formula 20 berbanding 80 ini adalah titik temu paling pas antara hemat modal dan kebutuhan pertumbuhan anak ayam kita. Kita tetap mendapatkan protein booster dari pur dan volume pakan yang melimpah dari dedak berkualitas. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia paling penting dari teknik ini, yaitu meracik dengan tekstur encer atau basah. Mengapa harus encer? Kenapa tidak diberikan kering saja? Sahabat peternak, anak ayam di bawah usia 2 bulan seringkali malas minum air secara terpisah setelah mereka makan pakan yang kering, padahal air sangat dibutuhkan untuk membantu mendorong pakan masuk ke dalam tembolok dan mengaktifkan enzim pencernaan di dalam lambung mereka secara maksimal. Oleh karena itu, simak terus kelanjutan rahasia pakan encer ini di bagian berikutnya. Dengan membuat racikan yang encer, tujuan utamanya adalah agar anak ayam otomatis makan sekaligus minum secara bersamaan. Setiap kali paruh mereka mematuk pakan, mereka juga ikut menelan air yang sudah tercampur nutrisi pur dan dedak. Ini membuat pakan mengalir dengan sangat lancar, tanpa menyumbat tenggorokan mereka. Hasilnya bisa langsung kita buktikan sendiri di kandang. Tembolok anak ayam akan langsung terisi penuh, mengembang dengan cepat, bulat, dan gendut-gendut. Selain itu, kandungan air dalam pakan encer ini sangat membantu melunakkan dedak yang agak kasar, sehingga menjadi sangat mudah dicerna oleh usus halus anak ayam. Pertumbuhan ayam pun tidak akan terhambat meskipun modal pakannya sangat murah. Mari langsung saja kita praktikkan cara meraciknya secara detail. Di sini saya sudah menyiapkan satu wadah kosong, pur starter berkode 511, dan juga dedak halus atau bekatul kualitas super yang bebas dari sekam padi. Pastikan sahabat semua memilih dedak yang benar-benar halus dan tidak bau tengik. Dedak yang bagus berperan penting agar anak ayam Bangkok dan ayam kampung kita tetap bernafsu makan tinggi, meskipun campuran purnya sedikit. Untuk takarannya, kita tidak perlu timbangan yang rumit. Kita cukup gunakan perbandingan gelas sederhana, agar mudah ditiru dan dipraktikkan oleh sahabat semua di rumah masing-masing. Masukkan 1 gelas pur starter ke dalam wadah. Ingat, ini mewakili bagian 20% kita. Selanjutnya, masukkan 4 gelas dedak halus ke dalam wadah yang sama. Ini mewakili bagian 80% kita.
Aduk kedua bahan ini agar tercampur dengan merata. Setelah dirasa cukup rata, tuangkan air bersih secara bertahap. Jangan langsung menuangkan air terlalu banyak ya sahabat. Tuangkan sedikit demi sedikit sambil terus kita aduk racikannya menggunakan tangan atau sendok kayu sampai teksturnya pas. Kita lihat tekstur idealnya setelah ini. Terus tambahkan air sampai kita mendapatkan tekstur yang encer sedikit. Lebih encer daripada bubur bayi. Pastikan semua butiran dedak dan pur sudah basah, sempurna dan mengapung bersama air. Racikan pakan encer yang kaya nutrisi ini sekarang sudah siap kita sajikan kepada anak-anak ayam kesayangan kita. Meskipun metode racikan encer ini sangat efektif membuat tembolok ayam gendut, ada satu hal penting yang wajib sahabat perhatikan. Agar ayam tidak gampang sakit, pakan basah atau encer itu sangat cepat basi dan berjamur jika dibiarkan terlalu lama di dalam kandang. Jadi, bagaimana cara mengatur waktu pemberiannya agar tetap aman? Untuk menghindari pakan basi, terapkan aturan emas ini. Berikan pakan encer ini dalam porsi sekali habis. Biasanya, anak ayam akan melahapnya sampai bersih dalam waktu 15 hingga 30 menit. Karena mereka sangat menyukai tekstur basah yang segar. Jika ada sisa pakan yang tidak habis setelah 1 jam, segera angkat wadahnya dan buang saja sisanya. Jangan pernah membiarkan pakan encer menginap di dalam kandang sampai keesokan harinya. Sisa pakan encer yang berjamur bisa menjadi racun dan sumber penyakit bagi pencernaan anak ayam yang masih sensitif. Selain manajemen porsi, kebersihan wadah pakan juga tidak boleh kita sepelekan. Simak tips membersihkannya setelah ini. Wadah pakan berwarna biru seperti yang saya gunakan ini harus rutin dicuci bersih. Menggunakan air mengalir setiap kali selesai digunakan. Tujuannya agar tidak ada sisa pakan encer yang menempel dan membusuk di sudut-sudut wadah. Sisa pakan yang membusuk bisa menjadi sarang bakteri E. coli yang menyebabkan anak ayam kita terkena penyakit berak, kapur atau sariawan pada paruhnya. Kandang yang bersih dan wadah yang higienis adalah kunci pelengkap agar ramuan pakan murah ini bekerja 100%. Jika semua hal ini disiplin kita lakukan, anak ayam kampung dan Bangkok kita pasti sehat-sehat. Bagaimana sahabat? Sangat mudah, murah, dan hasilnya nyata sekali bukan? Hanya dengan modal pur 20% dicampur dedak, 80% dan metode racikan encer, anak ayam Bangkok dan ayam kampung, kita bisa tumbuh sehat dengan tembolok yang selalu gendut dan kenyang maksimal, tanpa perlu menguras dompet kita. Silakan dicoba di kandang masing-masing, dan rasakan perubahannya dalam waktu 1 minggu. Jika sahabat suka dengan tips praktis peternakan seperti ini, jangan ragu untuk klik tombol like, share video ini, dan pastikan klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam sukses peternak mandiri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi, waridaka mathlubi, atini mahabbataka wa marifatak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Halo sahabat peternak mandiri, selamat datang kembali di channel Si Oyen. Luar biasa banget ya. Setelah video kemarin tentang pakan encer racikan 80% dedak dan 20% pur tayang, kolom komentar langsung ramai. Banyak yang bertanya, "Bang, apa gak mencret?" Kalau pakan dibuat encer, takaran airnya seberapa? Sampai aman gak buat anak ayam di bawah 1 bulan? Nah, di video kali ini saya mau jawab dan tuntas semua pertanyaan sahabat langsung dari kandang. Bisa sahabat lihat sendiri di tangan saya ini bukti nyatanya. Anak-anak ayam kita temboloknya padat, gendut maksimal, dan gerakannya sangat lincah. Tidak ada yang lemas, apalagi mencret. Kuncinya ada di tekstur basahnya sahabat. Saluran pencernaan anak ayam itu masih kecil. Pakan yang agak encer justru sangat membantu mereka mencerna makanan lebih cepat tanpa kuras banyak energi. Yang paling mantap, racikan ini bikin modal pakan kita irit banget. Purnya cuma 20%, tapi hasilnya sama cantiknya dengan pakan pur murni. Biar sahabat di rumah tidak salah takar, yuk ikutin saya ke tempat aduk pakan. Kita akan bahas takaran air, jenis dedak yang pas, sampai jadwal pannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya. Yuk kita mulai.
Nah sahabat, kebetulan banget pas mau bikin pakan hari ini, stok dedak di kandang saya ternyata lagi habis total. Tapi tenang, jangan panik dulu. Peternak mandiri itu harus kreatif dan punya banyak akal. Saya masih punya satu tips pakan rahasia lagi yang tidak kalah hemat dan bikin ayam makan makin lahap. Bahan utamanya gampang banget dicari di sekitar rumah. Pertama, saya pakai bayam liar yang saya petik langsung dari kebun. Bayam ini kaya akan serat dan vitamin buat kesegaran ayam. Bahan kedua, ada nasi sisa rumah tangga yang masih layak. Dan yang ketiga, kita tetap tambahkan sedikit pur sebagai penyedia protein utamanya. Eits! Tapi ada catatan yang sangat penting nih buat sahabat di rumah. Sebelum dicampur dan diaduk, nasinya harus dicuci bersih terlebih dahulu pakai air mengalir. Kenapa? Supaya lendir dan sisa rasa asin atau asamnya hilang. Jadi tidak bikin ayam sakit perut atau terkena bakteri. Nah sahabat, setelah nasinya dicuci sampai benar-benar bersih, langkah selanjutnya kita masukkan pur ke dalam nasi tersebut. Setelah pur dan nasi menyatu, baru kita tuangkan air secukupnya. Dibuat agak encer juga boleh banget dan sangat aman, sahabat. Nah, ini dia rahasia dan tujuannya kenapa airnya dimasukkan sekarang. Kita biarkan racikan nasi dan pur ini terendam air dulu. Sambil menunggu, kita bisa meracik bahan selanjutnya, yaitu memotong-motong bayam liar. Saat kita sibuk potong bayam, nasi dan pur tadi akan meresap air dan mengembang jadi 2 kali lipat. Hasilnya luar biasa, sahabat. Pakan jadi makin banyak, teksturnya makin lembut, dan otomatis ini bikin pakan kita makin irit berlipat ganda. Purnya meresap sempurna ke dalam nasi yang sudah mengembang. Jadi aromanya tetap wangi pur dan disukai anak ayam. Setelah bayam liar selesai dipotong kecil-kecil, tinggal kita campurkan ke dalam adonan nasi dan pur yang sudah mengembang tadi. Aduk sampai merata. Nah, sahabat, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Ini bayam liar yang tadi sudah kita petik segar dari kebun. Langsung saja kita potong-potong ya. Usahakan potongannya kecil-kecil, sahabat, supaya mudah dimakan sama anak-anak ayam kita. Bayam ini bagus banget untuk tambahan serat dan vitamin, jadi ayam makin sehat. Nah, sambil saya selesaikan potong bayam, mari kita lihat dulu hasil rendaman nasi sisa dan pur tadi. Tuh, sahabat bisa lihat sendiri kan? Nasi dan purnya sudah mengembang sempurna. Volumenya jadi 2 kali lipat lebih banyak. Teksturnya lembut, dan pastinya aromanya tetap disukai ayam karena purnya meresap rata ke nasi. Setelah bayam selesai dipotong, sekarang waktunya kita satukan semua bahan. Kita masukkan potongan bayam ke dalam adonan nasi dan pur tadi. Tinggal kita aduk sampai merata. Pastikan semua tercampur baik ya sahabat. Kalau dirasa kurang encer, bisa ditambahkan air sedikit lagi. Ini super irit. Dan tada! Pakan super hemat, bergizi, dan bikin tembolok anak ayam gendut maksimal siap kita sajikan. Aroma pur dicampur kesegaran bayam ini dijamin bikin ayam langsung berebut. Penasaran kan gimana reaksinya anak-anak ayam kita kalau dikasih makan ini? Yuk langsung kita bawa ke kandang dan lihat gimana lahapnya mereka. Nah, ini dia momen yang paling kita tunggu-tunggu. Sahabat, pakan rahasia racikan nasi mengembang, pur, dan bayam liar siap kita sajikan. Lihat tuh sahabat, begitu pakan ditaruh, anak-anak ayam langsung menyerbu dan berebut makan. Lahap banget, kan? Warna hijau segar dari bayam dan aroma pur yang meresap ke nasi, benar-benar bikin nafsu makan mereka naik. Bisa sahabat perhatikan baik-baik, cuma butuh waktu beberapa menit saja, pakan di wadah langsung bersih disapu rata. Coba kita pegang salah satu anak ayamnya. Nah, sahabat bisa lihat sendiri kan? Temboloknya langsung padat, bulat, dan gendut maksimal. Padahal modal pakannya irit banget dan hemat kantong. Jadi kesimpulannya ya sahabat, kehabisan dedak itu bukan alasan untuk bingung atau boros beli pur murni. Kita bisa manfaatkan bahan-bahan di sekitar rumah, seperti nasi sisa yang dicuci bersih dan tanaman liar yang kaya manfaat. Kuncinya adalah kreatif, rajin, dan paham cara mengolahnya supaya ayam tetap sehat dan tumbuh cepat. Bagaimana sahabat? Ada yang tertarik mencoba racikan pakan rahasia ini di rumah? Atau sahabat punya pengalaman lain saat kehabisan dedak? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel.
si Oyen biar tidak ketinggalan tips peternakan praktis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam peternak mandiri. Untung banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi, waridaka mathlubi, a'tini mahabbataka wa marifatak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kandang si Oyen. Oke, untuk video berikutnya kita akan meracik pakan alternatif lagi ala kandang si Oyen. Dengan beberapa bahan yang sederhana dan hemat di kantong. Bahan-bahan yang saya gunakan hari ini, pertama ada dedak. Kedua, nasi sisa. Ketiga, daun pecah yang kita dapat dari limbah pasar. Dan keempat, pur sedikit saja. Nah, untuk takarannya simpel banget. 1 wadah kecil pur, 3 wadah dedak. Ditambah nasi sisa dan potongan daun pecah secukupnya. Yuk, langsung kita masuk ke proses pencampurannya. Oke, untuk bagian yang kedua ini, kita akan potong-potong dulu daun pecah hasil dari limbah pasar tadi. Nah, untuk memotongnya, saya pakai mesin potong yang saya rakit sendiri. Alat ini saya buat memanfaatkan bahan bekas, yaitu dari ember cat bekas yang dikombinasikan dengan mesin bor. Sedangkan untuk pisaunya, saya beli khusus di toko online, biar hasilnya makin maksimal dan tajam. Begini cara kerjanya. Nah, inilah hasilnya. Semuanya terpotong sempurna. Setelah daun pecah atau seladanya selesai kita potong halus, sekarang kita lanjut ke proses pencampuran semua bahannya. Langkah pertama, sediakan dulu wadah yang sudah diisi air, bisa pakai air hangat maupun air dingin. Sesuaikan saja dengan kebiasaan kalian. Setelah air siap, langsung masukkan 1 wadah kecil pur yang sudah kita takar tadi. Kemudian aduk-aduk sampai purnya larut dan tercampur rata dengan air. Ini fungsinya biar aroma pur menyebar, sempurna dan meresap ke bahan-bahan lainnya nanti. Lanjut ke langkah kedua. Setelah purnya larut, kita masukkan nasi sisanya. Catatan penting ya kawan-kawan, pastikan nasi sisa ini sudah dicuci bersih terlebih dahulu biar aman dan sehat untuk ternak kita. Masukkan nasinya ke dalam adonan pur tadi, lalu aduk kembali sampai benar-benar rata. Nasi sisa ini bagus banget buat menambah sumber karbohidrat dan tenaga untuk ternak. Plus bikin adonan pakan kita jadi lebih padat dan mengenyangkan. Oke, langkah ketiga kita masukkan bahan utamanya, yaitu dedak. Sesuai takaran awal tadi, kita pakai 3 wadah dedak. Masukkan dedaknya ke dalam adonan air, pur, dan nasi yang sudah tercampur tadi. Aduk terus secara merata. Di sini kita bisa perhatikan teksturnya. Pastikan dedaknya menyerap air dan adonan pakan mulai menyatu dengan baik. Jangan sampai ada dedak yang masih menggumpal kering ya kawan-kawan.
Nah, untuk langkah yang terakhir, baru kita masukkan daun pecai atau selada yang sudah kita cincang pakai mesin rakitan tadi. Masukkan semua potongannya, lalu aduk kembali seluruh bahan secara menyeluruh dari bawah ke atas. Pastikan hijau-hijauannya tercampur rata di antara dedak dan nasi. Nah, aduk terus sampai teksturnya benar-benar merata dan siap disajikan. Hasilnya mantap, wangi purnya keluar dan nutrisinya lengkap. Sekarang waktunya kita sajikan ke ayam-ayam. Bisa kawan-kawan lihat sendiri ya, begitu pakan ditaruh, ayam-ayam langsung menyerbu dan melahap habis tanpa sisa. Aroma purnya dapat, sayurannya segar, dan karbohidrat dari nasi serta dedaknya bikin pakan ini makin nikmat buat mereka. Lihat hasilnya kawan-kawan. Ayam-ayam jadi super sehat dan gemuk-gemuk. Temboloknya terisi penuh, bulat dan gendut sempurna. Bukti kalau racikan pakan alternatif ini gak kalah mantap sama pakan pabrikan. Tapi jauh lebih hemat di kantong. Terima kasih sudah menonton racikan pakan kali ini. Jangan lupa terus ikuti perkembangan dan tips-tips racikan berikutnya ala kandang si Oyen. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Buat kawan-kawan yang suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komen di bawah ya, agar tidak ketinggalan video-video racikan seru berikutnya dari kandang si Oyen. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.